pada saat ini kita ditemani oleh Abah guru kita bersama, Abah lalu Tuan Guru Haji lalu Anas Hasri. Mudah-mudahan beliau juga kita doakan senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap bersamai kita, ya, walaupun mungkin dua kali, 3 kali, pokoknya hadir per bulan lah. Nggih. Insyaallah tabarakallah, ilmu beliau sangat banyak sekali untuk ditransfer kepada kita, untuk disampaikan kepada kita. Dan insyaallah di setiap pengajian nikah ada hal-hal baru yang pelungguh temukan. Catat nikah, ya adik-adik, ya, catat agar tidak lupa. Ya, kita sekarang masing-masing niki banyak sekali pekerjaan, banyak kita pikir, beda dengan orang zaman dulu. Sehingga ilmu pengetahuan nikah kalau tidak kita catat, sekarang datang, sekarang juga kadang lupa dia. Ya, baru hafal sudah lupa. Karena itu perkuatlah pencatatan. Ilmu itu ada yang harus dihafalkan dan ada yang harus dicatat. Kalau untuk diingat dalam tempo lama itu tolong dicatat. Kalau yang diamalkan setiap hari bisa tidak dicatat karena insya Allah tidak lupa. Yang pendek-pendek insya Allah tidak lupa. Seperti kemarin Isra Mi'raj kita membaca hauqalah, dipesan oleh Nabi Ibrahim, la haula wala quwata illa billah. Kalau mau nanam pepohonan di sorga, baca la haula wala quwata illa billah. Punya kebun kita di sorga, gitu kan pengajian kita kemarin kan? Nggih, kalau bulan Rajab. Tapi jangan bulan Rajab saja, kalau sering diamalkan nggak lupa. Oh, begitu apa namanya, ingat la haula wala quwata illa billah. Oh, pasang niat. Nawaitu lillahi ta'ala, saya taqarrub kepada Allah dengan hauqalah. Mudah-mudahan Allah memberikan saya pepohonan di sorga sebagaimana pesan Nabi Ibrahim dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu niat. Jadi dipasang nih niat. Itu. Nggih Bapak Ibu nggih. Nah, masalah niat niki juga perlu kita sering-sering saling ingatkan. Sering-sering saling ingatkan. Kenapa? Karena niat nikah kadang-kadang tidak terpakai. Nggih, kita melakukan sesuatu itu sebenarnya sesuatu itu bisa menjadi ibadah. Tetapi karena tidak kita niatkan, maka dia lewat begitu saja, tidak menjadi ibadah. Nggih. Jadi beda ibadah dengan tidak ibadah itu tipis sekali. Adanya sama niat. Nun sila si tokol ngejilek masjid. Si tokol ngejilek masjid. Misalnya tokol ngeji teh enggak nah. Tokol yang diulak berniat, diulak apa, yang penting ngeji. Benar dia duduk di taman sorga, artinya karena itu adalah kalangan pengajian. Tetapi andai kata dia niat, lah niatku iktikaf selama ku ngeji teh nih, ku tokol bilik masjid, misalnya begitu, artinya dia sudah dapat pahala ngaji, dia dapat pahala iktikaf, gitu. Jadi sangat tergantung niat. Mendi pelinggih dah, amun mendi doang, dia ulah berniat, dia ulah ngumbe-ngumbe, bersih.
lagu amuna berniat lah, niatku mandi mudah-mudahan hilang najis-najis ni, baik sembayangku jadi sah, tenang, seger aku sembayang, menjadi ibadah dia, menjadi ibadah. Jadi niat itu bisa merubah sebuah kebiasaan menjadi ibadah. Nah, kan duit dengan makin tu lebih berniat tegawe sekenu ini wah ino artinya niat. Ndak. Nanti sembayang sunat dengan milu ya berjamaah lagu ya sembayang wajib. Nggih? Ya sembayang wajib deula berniat-niat. Dia tidak jadinya nantinya sesuatu yang wajib itu tidak berbeda dengan yang sunat. Jadi dia tahu membedaan wajib bareng sunat. Jadi pembedaan kita bisa membedakan jenis ibadah itu juga dengan niat. Sila perbaiki niat kita ngaji, perbaiki niat-niat, dan setiap perbuatan itu tolong, nggih, baik itu kebiasaan maupun ibadah mahdhah maupun ibadah nawafil atau baik yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, taruh niat. Masya Allah, tabarakallah. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat wa innama likullim ri'im ma nawa. Jadi amal ibadah itu tergantung niat, dan yang didapatkan oleh seseorang yang melaksanakan sesuatu itu tergantung niat. Nah, niatkan segala sesuatu itu ibadah. Ngelor pelungguh, medaran pelungguh, niatang mudahan baca doa medaran, mudahan segar awak tet kudu beribadah. Itu niatnya akan lebih sempurnalah takarrub pelungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu bisa bernilai takarrub, dan membedakan ikhlas atau tidak ikhlas kita itu tergantung juga niat. Ya, tergantung niat, gitu dia. Maka dari itu sila mulai dari sekarang niki pelungguh datang kemari niki di samping ngaji, niatkan diri mencari ilmu yang bermanfaat, niatkan diri takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh banyak-banyak niatnya dalam satu pekerjaan, boleh. Niatkan luwe-luwe kanggo. Nggih? Busa leka gen pelungguh de leka ngaji ku niatang diriku mudah-mudahan ku lalu ngaji mau ilmu yang bermanfaat, berkumpul silaturahmi, dapat silaturahmi di sana, dapat keberkahan silaturahmi, diberikan malaikat karena melihat ulama dan sebagainya. Perungguh niatkan di sini, insya Allah semuanya menjadi kebaikan. Jadi fungsi pertama niat itu adalah untuk takarrub. Kedua fungsinya adalah untuk membedakan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Bisa kita membedakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, demikian sholat sunat dengan sholat wajib dan sebagainya. Besok puasa, jangan lupa niat. Niat itu bisa, ada ulama membolehkan sekali sebulan, tetapi afdolnya itu kita berniat setiap malam, biar teguh hati kita, biar yakin, biar lebih ikhlas, kelihatan ikhlasnya. Biar lebih yakin, oh besok kita puasa, yakinkan hati pelungguh, terus ikhlaskan hati. Nah, yang rasa niki sedikit tambahan, alhamdulillah syukur. Tapi namanya
Nahdlatul Wathon saat niki sedang membangun di mana-mana, masya Allah tabarakallah. Dan setiap pembangunan nika ada rizki pelungguh yang masuk di sana jadi jariah pelungguh. Bikin kita masjid, ada amal jariah pelungguh masuk di masjid. Bikin kita yayasan, ada amal jariah pelungguh di kantor yayasan. Di kantor PB di Jakarta ada amal jariah pelungguh. Bijen pelungguh yang sekolah di sini, SPP-nya yang ada sisa-sisanya, ini yang kuliah di YAIH, yang kuliah di Ma'had, alhamdulillah banyak dari SPP ini menjadi amal jariah. Sudah dapat ilmu pengetahuan adik-adik. Nggih, ada sisa SPP yang masih dikirim ke Jakarta untuk renovasi kantor NW yang di Jakarta. Ada sisa gaji dosen di YAIH, sebagian pakai untuk membangun gedung YAIH, sebagian pakai untuk membangun gedung yayasan. Terus begitu terus nggih. Dan setiap bagian dari uang-uang itu adalah jadi amal jariah pelungguh senamian. Nah, ini makanya Maulana Syekh selalu ngajar kita kalau membangun gedung nike bagusnya mengikut sertakan masyarakat. Ya, adik-adik tidak terasa mungkin adik-adik nyumbang. Ya, mulai dari sekarang niatkan. Setiap bayar SPP saya niatkan. Mudah-mudahan saya dengan SPP ini mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, ilmu pengetahuan yang barokah. Mudah-mudahan andai kata ada sisa dipakai membangun, ini jadi amal jariah untuk orang tua saya. Itu adik-adik ya. Iya, kalau yang kuliah di sini, baik di YAIH, di STMIK, di Ma'had, atau yang sekolah di sini di MAK, di MAPK, di Sanawiyah, di Aliyah, ada sisa dari SPP kalian, SPP bijen pelungguh senamian itu dipakai menjadi bangunan tempat sekolah, bangunan tempat belajar, masya Allah. Kalau ada dari bangunan itu pernah duduk di situ kemudian menjadi ulama besar, maka pelungguh mempunyai andil, berkontribusi menciptakan ulama besar, masya Allah tabarakallah. Itu amal jariah yang sangat besar. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sila makin sudah bulan Sya'ban, kita tunas doa kepada Tuan Guru nanti mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan keafiatan serta lebih ikhlas dalam menjalankan ibadah-ibadah kita dan bisa memasuki puasa dan puasa serta Ramadan berikutnya.